Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Dalam hadis yang lebih tegas Nabi bersabda, "Iza azzamat ummati dinaran wa dirhaman, nuzi'at minha haibatul Islam." Apabila umatku sudah terlalu mengagung-agungkan, membesar-besarkan dinar dan dirham, akan dicabutlah kehebatan Islam dari mereka. Akan hilang kehebatan Islam kalau umatnya sudah terlalu mengagung-agungkan dinar dan dirham, terlalu mengagung-agungkan harta dan kekayaan, sehingga lupa diri dan lupa daratan, tidak mempergunakan kekayaan itu untuk menunjang kehidupan beragama, menolong yang miskin, menyantuni yatim piatu, dan lain sebagainya. Karena itu saya mengetuk hati saudara-saudara saya kaum muslimin yang diberikan kelebihan harta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah menjadi orang-orang dermawan yang berhati pemurah. Tentu untuk itu ada beberapa tuntunan yang diberikan oleh agama kita. Pertama, rahasiakanlah derma itu, rahasiakanlah sedekah itu. Al-Baqarah ayat 271 menjelaskan, wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fahuwa khairul lakum. Apabila engkau sembunyikan dan engkau berikan sedekah itu kepada fakir miskin, maka itu adalah yang terbaik bagi kamu. Mengumumkan sedekah pun tidak jelek, tetapi akan lebih baik lagi kalau biarlah hanya kita dan Allah saja yang tahu, untuk menghalangi dan mencegah manusia dari terjebak terkena penyakit riya atau segala perbuatannya hanya karena ingin dilihat dan dinilai oleh orang lain. Kemudian yang kedua, jangan menyebut-nyebut atau menyakiti hati orang yang menerima sedekah tadi. Al-Baqarah 264 berpesan, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Wahai orang-orang yang beriman, jangan engkau rusak sedekahmu itu dengan mengundat dan menyakiti hati orang yang menerima. Kemudian yang ketiga, usahakanlah mendermakan atau menyedekahkan yang terbaik. Ali Imran ayat 92 menjelaskan, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Engkau tidak akan mendapatkan kebaikan sampai engkau infakkan apa yang engkau cintai. Jangan kalau sudah urusan sedekah lalu dipilih yang paling jelek. Urusan beramal lalu dipilih yang kira-kira sudah akhir dan tidak kepake lagi di rumah. Begitu mau sedekah, buka dompet, kresik-kresik, cari yang paling kecil. Pakaian cari yang sudah paling gak kepake. Ini disindir dalam An-Nahl ayat 62, wa yaj'aluna lillahi ma yakrahun. Untuk Allah mereka berikan apa yang sudah mereka tidak senangi, apa yang sudah mereka tidak sukai. Kemudian yang keempat, dermakan, sedekahkan harta itu dengan muka yang cerah dan gembira. Sebab Nabi dalam satu bahasa tamsil pernah memberikan ibarat, sabaqa dirhamun ala mi'ati alfi dirhamin. Satu dirham mendahului 100.000 dirham. Maksudnya apa? Satu dirham yang diberikan disedekahkan dengan ikhlas, muka cerah dan gembira, akan lebih baik daripada sedekah 100.000 dirham tapi dengan muka lecet, tampang kusut, muka kayak bemo. Seolah-olah menyesal atas sedekah yang telah diberikannya. Dan yang terakhir, tentu saja harta itu harus didermakan kepada sesuatu yang halal. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Ada satu makalah
as-sadaqatu iza kharajat min yadi sahibiha takallamat bi khamsi kalimatin. Suatu sedekah apabila sudah keluar dari tangan orang yang memilikinya, maka dia akan berkata dengan 5 macam perkataan. Jadi ketika saudara sedekah kepada pengemis, kepada fakir miskin, kepada yatim piatu, harta yang disedekahkan itu bicara 5 kalimat. Apa katanya? Pertama, kuntu saghiratan fakassar fakabbartani. Aku ini kecil, tapi kau besarkan aku. Betapa tidak jadi besar kalau 1 dibalas 10, 10 dibalas dengan 100, 100 pun masih dikali 7, itu pun masih ditambah dengan janji Allah, wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan pahala dari orang-orang yang dikehendakinya. Jadi kalau jumlah yang sedikit, yang kecil mau diperbesar, sedekahkan dia. Yang kedua, dia akan berkata, kunta harisi fal'ana sirtu harisatak. Dahulu engkau yang jaga saya, kata uang yang kita sedekahkan, tetapi lantaran engkau sedekahkan saya, maka sekarang sayalah yang menjaga kamu. Dia akan menjaga kita dari kobaran api neraka. Dia akan menjaga kita dari segala mara bahaya dan bencana. Sebab kata Nabi, as-sadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah bisa menolak bencana. Asal jangan niat sedekah tapi buang sial. Tidak ada itu istilah buang sial. Saudara-saudara kaum muslimin, sedekah itu yang kedua berkata, dulu kamu jagain saya. Kita punya duit, kita jagain itu duit. Tapi begitu kita infakkan dia di jalan Allah, dialah yang akan menjaga kita. Yang ketiga, dia akan berkata, kuntu aduwuka, kuntu aduwuka, kuntu aduwaka, fa'ahbabtani. Dulu saya musuhmu, tapi engkau cintai saya. Bukankah dalam Quran Allah mengatakan bahwa harta dan anak bisa jadi fitnah? Fitnah artinya bisa jadi musuh. Tapi lantaran dia kita sedekahkan di jalan Allah, artinya kita mencintai dia. Yang keempat, kuntu faniyatan fa'abqaitani. Saya adalah sesuatu yang fana, yang tidak kekal, tapi karena engkau infakkan di jalan Allah, engkau kekalkan saya. Uang kita yang kekal adalah yang sudah kita sedekahkan kepada orang lain. Kekal dalam arti nilai pahalanya tidak bisa dicuri orang, tidak bisa diakui orang. Itulah milik kita yang sebenarnya. Yang di kantong kita milik kita sementara. Yang terakhir dia akan berkata, kuntu qalilatan fakassartani. Aku dulunya sedikit, tapi lantaran kau sedekahkan aku, maka sekarang aku jadi banyak. Berlipat ganda nilainya. Jadi kalau hendak kita lipat gandakan jumlah harta yang ada, sedekahkan, infakkan, dermakan dia di jalan Allah. Bersahabat dengan yatim piatu, bangun rumah-rumah sakit tempat umat memelihara kesehatan supaya dia bisa melaksanakan ibadah, bangun sekolah dan tempat-tempat pendidikan, madrasah dan pondok-pondok pesantren, majelis-majelis taklim dan pusat-pusat kegiatan remaja untuk sesuatu yang bermanfaat. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, di dalam satu khutbahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah bersabda, ya ayyuhan nas, wahai manusia, tubu qabla an tamutu. Bertaubatlah kamu kepada Allah sebelum mati. Wabadiru bil a'mali salihati qabla an tasghilu. Dan bersegeralah beramal soleh sebelum kamu sibuk. Wasilul lazi bainakum wa baina rabbikum bikasrati zikrikum lahu ta'ala. Dan sambunglah hubunganmu kepada Allah dengan memperbanyak berzikir kepadanya. Wa aksirus sadaqah. Nah, ini ada yang ada hubungannya dengan kita. Wa aksirus sadaqah, dan perbanyaklah sedekah. Fis sirri wal alaniyah, baik sembunyi maupun terang-terangan. Ada orang yang kalau sedekah tidak mau disebutin, bagus. Ada juga orang yang sedekah diumumin.
Itu pun tidak jadi soal asal yang ngumumin bukan dia, orang lain. Maksud mengumumkannya untuk memancing gairah yang lain supaya mau beramal. Itu pun tidak ada salahnya, karena semuanya tergantung kepada niat. Kata Nabi, wa aksirus sedekah, perbanyaklah sedekah, fisirri wal alaniyah, baik secara sembunyi maupun terang-terangan. Kalau sedekah kamu perbanyak, kata Nabi, turzaku wa tunsoru wa tujbaru, kamu akan diberikan rezeki, kamu akan ditolong oleh Allah, dan kamu akan dicukupi segala keperluan kamu dalam kehidupan ini. Jadi mana kosomalin min sodaqatin bal yazdad bal yazdad bal yazdad, itu janji Nabi. Tidak akan berkurang harta seseorang karena disedekahkan, bahkan akan tambah, tambah, dan tambah. 3 kali janji Nabi. Ma naqasa malun min shadaqatin bal yazdad bal yazdad bal yazdad. Harta tidak akan menjadi kurang karena disedekahkan, bahkan dia akan bertambah, dan akan bertambah. Saudara-saudara kaum muslimin, orang yang kita sedekahi mungkin dia tidak akan bisa membalas, tapi Allah yang akan membalasnya melalui jalan lain. Apabila kita menyenangi hati ibu bapak kita dengan membelanjakan sedikit harta yang kita miliki, Allah akan memberikan balasannya. Apabila kita menyantuni yatim piatu, sanak famili, kerabat, andai tolan atau keluarga kita, Allah yang akan memberikan balasan. Yang membuat kita berat kadang-kadang karena kita berpikir, yang boleh kerja saya setengah mati, peres keringat, banting tulang, ente datang-datang mau minta macam apa? Ini cara kita berpikir yang akhirnya membuat kita jadi bakhil. Yang kerja jelas kita, peras keringat, banting tulang kita. Tapi lantaran kita sedekahkan kepada orang lain, Allah makin membuka keluasan pintu rezeki itu. Dengan kata lain, rezeki orang lain cuma barangkali salurannya lewat channel kita. Berbahagialah manusia kalau dia menjadi semacam saluran yang dipercayakan Allah untuk meneruskan rezeki kepada orang lain. Makin banyak kita menolong orang, makin Allah tolong kita. Tapi kadang makin mengunci kita dari persoalan orang lain. Kita mampu, kita tahu, tapi kita tidak mau tahu. Biasanya Allah memberikan jalan ada saja, yang harta itu jadi keluar tapi manfaatnya tidak ada. Marilah kita menyadari bahwa perbendaharaan Allah sangat luas. Allah maha kaya, Allah maha mampu. Harta adalah amanah, manfaatkan dia dengan sebaik-baiknya. Kedermawanan orang-orang kaya akan menjadi pilar yang menyebabkan tegak dan jayanya dunia ini, kalau dia berhati manusiawi. Tapi kalau dia berhati hewani, kejam kepada sesama, bersikap masa bodoh, lahirlah korun-korun abad sekarang ini. Saudara-saudara, yang terakhir, pilar dunia yang keempat, wada'watil fuqara, doanya orang-orang fakir, doanya orang-orang miskin. Dimanapun di belahan bagian dunia ini, jumlah orang miskin selalu lebih banyak dari orang-orang kaya. Tapi kadang-kadang tidak mustahil orang miskin itulah yang menyebabkan orang jadi kaya. Orang dipanggil alim karena ada yang bodoh, orang dipanggil kaya karena ada yang miskin. Kalau tidak ada orang miskin, tidak akan ada orang kaya, sebab tidak ada yang ngukur. Kita kaya dibanding sama yang miskin, ada bahan perbandingan. Oleh karenanya umat Islam itu, kata Nabi, ajaban li amril muslim, inna amrahu kullahu lahu khair. Aku heran persoalan orang Islam ini, segala persoalan baik bagi dia. Kalau dia mendapat nikmat, dia bersyukur, itu pun baik. Kalau dia terkena kesulitan, dia bersabar, itu pun baik. Dua-duanya baik, dua-duanya berpahala,
asal kita tidak salah terima. Karena itu kita yang mayoritas berada di bawah garis kemiskinan, hendaklah menghadapi hidup ini dengan husnuzon, baik sangka kepada Allah. Yang kaya bersyukur, lalu memanfaatkan kekayaan itu sesuai dengan tuntunan Allah. Yang miskin bersabar, itu baik. Saudara-saudara, malah baginda Rasul sering mengucapkan satu doa, yaitu Allahumma ahyini miskinan. Ya Allah, hidupkan saya dalam keadaan miskin, matikan saya dalam keadaan miskin, dan kumpulkan saya di akhirat nanti bersama golongan orang-orang yang miskin. Kenapa? Sebab orang miskin di akhirat sidangnya enggak lama-lama. Apa yang mau diperiksa orang miskin? Tapi yang kaya, dia punya tanah ratusan hektar, tanahnya disidang. Dia simpan uang puluhan juta di bank, uangnya diselidiki. Dari mana didapat, kemana dibelanjakan. Dia punya tanah di mana-mana, dia punya rumah di mana-mana, rumahnya akan jadi masalah, dan begitu selanjutnya. Oleh karena itu, kedua sikap ini akan sama baiknya asal kita tidak salah terima. Allah senantiasa memberikan yang terbaik buat kita. Jangan lupa, Allah punya sifat Rahman, Allah punya sifat Rahim. Pengasih, dia tidak pilih kasih, siapapun saja dikasih. Penyayang, sayangnya tidak terbilang. Bedanya apa? Tidak semua orang yang dikasih lalu disayang. Orang yang disayang tentu dikasih. Kalau tidak dikasih, ada pertimbangan lain untuk kepentingan orang yang disayang tadi. Dengan kacamata inilah kita harusnya baik sangka terhadap kenyataan hidup yang kita hadapi. Tidak lalu buruk sangka. Apapun yang diberikan Allah kepada kita, keadaan kita yang sekarang ini, inilah yang terbaik untuk kita menurut ilmunya Allah. Kalau kita dahului dengan buruk sangka, bayang rajin rezeki seret, bubar. Iman mantap tapi hidup susah, bisa jadi kufur. Saudara hadirin yang saya muliakan, sebab itu dalam An-Nisa ayat 32 Allah Subhanahu wa taala memberikan tuntunan, wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'din. Jangan kamu mengangan-angankan, menginginkan kelebihan yang diberikan Allah kepada sebagian kamu dari sebagian yang lain. Angan-angan yang menimbulkan sifat hasud dan dengki, lalu mengutuk. Kalau sudah saling mengutuk, inilah yang terjadi. Yang kaya pelit, maka yang miskin doanya jadi doa enggak benar. Pelit, gue doain biar rumahnya kebakaran. Itu interaksi yang timbal balik. Lah, yang miskin hatinya hasud. Yang kaya ngapain sedekah bagi jumbang orang kaya begitu, hatinya jahat benar. Ini bisa terkena pengaruh timbal balik kalau dilandasi oleh sikap yang salah terima. Maka artinya ini, yang kaya bersikap murah, yang miskin berdoa. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, dari mulut dan perut orang-orang miskin, doa biasanya terpancar, lebih konsentrasi, lebih khusyuk. Sama saja saudara pada waktu perutnya kenyang dengan pada waktu perut lapar, doa mantepan waktu lapar. Kenapa? Ada perasaan semacam ketergantungan yang mutlak kepada Allah. Walaupun tidak mesti doa itu lalu kabul, sebab kabul dan tidaknya suatu doa itu hak prerogatif dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam dunia ekonomi, inilah perlunya yang berekonomi kuat membantu yang ekonomi lemah. So kalau ekonomi lemah ini sudah bergolak, yang akan muncul apa? Revolusi sosial. Kalau revolusi sosial sudah muncul, biasanya sulit akan dibendung dan korbannya pun akan kembali kepada rakyat-rakyat juga. Karena itu, pola hidup yang sadar akan karunia yang diberikan oleh Allah,
lalu mau tahu keadaan sesama, kemudian kemiskinan yang membuat orang sadar dan tahu diri, seluruhnya akan menciptakan satu ketentraman di tengah masyarakat. Kedamaian di mana tidak ada lagi saling iri mengiri, tidak ada lagi saling hasud menghasut, tetapi yang ada adalah kerjasama yang baik. Kita tengok saja dua tangan kita, walaupun tangan kanan kerjanya bagus-bagus, salaman, tanda tangan, ambil kue, makan. Kiri yang kerjanya bidang pembersihan tidak pernah protes. Tapi apa kata tangan kanan? Kiri kata yang kanan, walaupun yang megang uang saya, kau sabar saja. Nanti sudah jadi uang, saya belikan jam tangan, kau yang makai kiri. Saya belikan cincin, kau yang makai kiri. Ada tenggang rasa, sikap saling asa, saling asih, dan saling asuh. Dunia akan menjadi kuat kalau ditopang oleh kedermawanannya orang kaya dan doanya orang-orang miskin. Sebagian besar para anbiya adalah orang-orang miskin. Sebagian besar para ulama adalah orang-orang miskin, tapi orang yang kaya jiwa. Kalau Nabi pernah berdoa minta hidup dalam keadaan miskin, bukan berarti umat Islam tidak boleh kaya. Ini khususiat loh. Etika kehidupan Nabi artinya tidak pantas kalau Nabi minta kaya. Sedangkan umatnya silahkan saja kaya, asal kekayaan itu menopang jalan menuju ridho Allah dan menjadi rahmat bagi lingkungan dan terhadap sesama. Yang tidak boleh kalau kekayaan itu menggiring kita kepada satu tahapan di mana kita lupa diri dan lupa daratan, bahkan lupa nilai kehambaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Harta yang semacam ini yang akan menjadi fitnah. Pantas saja kalau Allah memberikan ancaman, wailul likulli humazatil lumazah allazi jama'a mala wa addada. Neraka wail, celaka bagi pengumpat dan orang-orang yang menumpuk-numpuk harta lalu menghitung-hitungnya. Mereka sangka harta itu bisa mengekalkan kehidupan dunia. Sama sekali tidak, kata Allah. La yumbazanna fil hutamah. Pada waktunya mereka akan dilemparkan ke neraka hutamah, yaitu api yang menyala yang membakar sampai ke hati mereka. Saudara-saudara kaum muslimin, inilah yang kita bicarakan pada dua pertemuan ini. Mudah-mudahan sebagai umat dan sebagai orang awam, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita ulama-ulama yang benar-benar menjadi pewaris para nabi, pemimpin-pemimpin yang adil, orang-orang kaya yang pemurah, dan orang-orang miskin yang berdoa untuk kebaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.